lamun geus hudang karak diasupkeun kondomna. Lamun letoy moal bisa. Aya ibu nu nanya meureun ge, "Pa eta kumaha mun teh hudang-hudang?" Nah, eta mah geus letoy Pak, geus BAKN. Naon eta? Batan asup kalakahan nilep. Saya teh geus make kondom ya, tapi kenapa tetap hamil cenah meureun ge? Dibejakeun sia kumaha masana di dieu Eta di Pak. jempol. Lamun teu bisa mencetnya geprek atuh. Aduh, parah yo. Pak Dangdim. Ya. Saya teh kemarin teh jalan-jalan ke Indomaret. Oke. Banyak cewek dong, banyak cewek lah. Ya. Nyari ternyata di Indomaret teh ayeuna aya kondom rasa permen karet. Aya deui nu rasa stroberi, pisang, jeung naon lah. Emang penggunaan kondom rasa-rasa teh ngaruh, Pak? Ke permainan teh. Oh, sebetulnya mah untuk pengaruh terhadap permainan mah eueuh jiga nama. Iya. Sababna ari kondom teh dibere rasa supaya ngambuanana. Jadi supaya non penciuman terhadap rasa itu memang akan sedikit menimbulkan gairah. Jadi lamun rasa permen karet meureun supaya ngajepret, lamun rasa stroberi meureun katingalieuna supaya rada ngeunah, supaya rada manis, gitu rada manis daripada urasaan. Teu para ruguh pokokna mun urasaan mah. Gitu. Bisa dimakan eta di Indomaret sebetulnya mah kondom teh kuduna sebaiknya diberikan itu bukan kepada orang-orang yang memang belum menikah, kuduna mah pada manehna ngambil pada saat orang membeli atau mengambil alat kontrasepsi kondom itu kuduna mah make KTP. Aya syaratnya. Aya syarat sudah nikah. Ari can nikah mah memang aya sih, tapi untuk kegiatan-kegiatan anu di luar itu biasanya bukan melindungi, tapi di tempat-tempat anu teu bener, kan tempat-tempat nu gitu ya, meminimalisir terjadinya HIP non HIP eta maksud saya teh ya betul. Terus naon lagi ya, saya mau nyapa dulu. Hari ini saya berbincang sama Pak Dadang Dimyati. Ya, Dangdim gitu ya, Bapak Dangdim. Kasih pengendalian penduduk ya, DPPKB. Kalau sekarang mah berarti Korsubid ya, Korsubid koordinator sub bidang liarnya liar lah ngaran-ngaranna pokokna mah geus ngalieurkeun we ngaran teh geus pararusing. Jadi urang kudu kumaha ieu digawe teh padahal mah geus we kasih geus nya naon esena sih geus kajeun lah eta mah da kumaha pamarentah urang nurutkeun we da urang bawahan kita mah kudu nurut. Bener. Iya betul, kita mah bawahan lah. Ngomong-ngomong soal pemerintah, saya teh pengen ngobrol sama Pak Dangdim teh seputar dunia KB mungkin di era-era tahun baheula nya. Ya, tahun berawe nya. Ya. Bisa tuh ngasih gambaran. Ayeuna kan semua selalu bermuara pada media sosial, digital gitu ya bahasanya mah. Hampir semua mungkin ayeuna kegiatan DPPKB Kabupaten Karawang KIN didominasi oleh digital. Iya. Aya baheula nya Pak, zaman era Pak Dangdim dulu. Kumaha sih sosialisasi program KB ke masyarakat teh? Iya. Ari baheula mah kalau yang dulu kalah gitu ya, itu berbeda dengan masyarakat sekarang. Ari baheula mah memang jelemaannya tidak terlalu banyak, Pak. Di Karawang wae ngan sabaraha juta mah kitu nya. Tapi lamun dibere informasi ku petugas lapangan itu babari. Lamun rek ngumpulkeun babari, Pak. Sabab dulu itu masyarakat itu manut terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Jadi baheula menurut lamun dikumpulkeun hayu masyarakat make kentongan kumpul Pak. Ayeuna mah rek pake sapeker ge geus arambungeun ayeuna pokona manengan duit aing rek naon cenah kumpul. Lamun dibagi duit mah ge kumpul Pak. Eta sapeker je dibagi duit sok ngarumpul. Padahal mah rek dibere penyuluhan meureun ke urang tarimpugan, meureun kemaneanana arieut gitu ayeuna mah nya ari baheula mah tah babari Pak lah. Pokona mah lamun rek ngumpulkeun jelema ngumpul kabeh. Aya naonnya penyuluhan, naon wae penyuluhan. Dulu itu kan pernah ada yang namanya perkumpulan penyuluh
KB penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan itu disatukan. Makanya baheula mah aya yang namanya penyuluhan malam hari. Gitu biasa di desa-desa itu pertanian, KB, kesehatan, Jupen dan sebagainya bertemu di salah satu tempat untuk mengadakan penyuluhan. Iya, beda era, beda zaman ya. Beda zaman. Sekarang perkembangannya ke arah digital, akhirnya berubah ya. Berubah jadi. Saya baca akhirnya banyak konten-konten seputar tadinya cara masang kondom gitu misalkan atau cara implan IUD dan lain sebagainya. Dulu Pak cara mengedukasi masyarakat pada era itunya kumaha cara nata misalkan contoh cara masang kondom teh kumaha nyapa atau gimana sih caranya ari baheula mah kalau zaman dulu mah kita mengadakan penyuluhan itu kan melalui perkumpulan atau dikumpulkan masyarakat. Dulu alat kontrasepsi tidak banyak gitu dulu mah kontrasepsinya hanya pil, kondom dan suntik. Jadi IUD ge kakara dieu IUD ge baheula aya IUD yang namanya dimon LL. Ari ayeuna mah koper teh baheula mah ya LM, LL, MLCU dan koper teh. MLCU dan LL hilang. Saya yakin tah koper teh. Nu nonton ge lieur. Naon cenah eta tehnya. MLCU aya baheula, ayeuna mah enggak ada dulu LL. Kebanyakan jadi alat kontrasepsi ge berkembang ya. Berkembang, ayeuna mah koper teh. Jadi mereka teh kadang-kadang ya sok sulit lah karena MLCU mah. Jeung LL lalu mana pakai koperti. Terus kemudian kalau suntikan dulu mudah lah dulunya suntikan mah. Terus kondom tidak berbagai macam ayeuna pan tadi teh nya aya rasa strawberry. Pokona baheula mah teu make rasa we. Tapi angger kondom tadi parake. Hambar meureun. Nya teu hambar Pak baheula mah. Beda jeung ayeuna gitu Ari ayeuna mah kuduna halus wae. Jadi lamun make merek alus sama jerona bolong ge bodo teuing. Yang penting mah warna alus. Heeh jerona goreng ge bodo cenah. Bau strawberry gitu. Nah, jadi seungit rasa strawberry ya. Gitu. Tah dulu teh kieu pan lamun bejaan teh Pak ya ibu masangna kondom teh bapana nu hudang nya. Jadi kieu tadi bejaan ku jempol ku kuring teh heueuh lamun di lapangan teh geus dibarekeun tah lamun geus hudang karak diasupkeun kondomna. Lamun letoy moal bisa. Jadi lamun bisa dioprek heula ku awe teh. Jadi supaya hudang. Kumaha carana hudang? Carana hudang. Nah, terus aya ibu nu nanya meureun ge, "Pa eta kumaha mun teh hudang-hudang?" Nah, eta mah geus letoy Pak, geus BAKN. Naon eta? Batan asup kalakahan nilap. Gitu Pak masana di dieu nya heueuh pas geus dipasang kitu teh dah masuk baheula mah nya SDM lagi. Deuh pangluhur gua tuh SMP kitu luhurna deui SMA. Ayeuna mah S2, S3, S4, S5 nu keas geprok araya nama. Pokona mah baheula mah SD we. Pas dipasangkeun ka dieu kumanehna inget oh keur baheula teh dibere cenah urang. Dibere kondom teh nya penyuluhan diasupkeun kumanehna kana ieu ieuna teu make gabligreun. Parah pisan. Jadi pada protesnya penduduk desa teh meureunnya. Pak Padang Dim. Saya teh geus make kondom ya, tapi kenapa tetap hamil cenah urang ge. Dibejakeun sia ku mamasana di dieu Pak. Di jempol. Anu dipejakeun teh ku kuring gitu Pak. Pada saat kitu teh reuneuh cenah kuring atawa gini kondom itu kan sebaiknya mau dipasang ditiup heula Pak. Jadi gitu. Bolong iya. Nah, gitu. Lamun bolong kan tetap dia ngocor ke sana kan gak enak. Jadi tetap dia akan hamil. Makanya kalau mau pasang kondom itu ditiup sebaiknya dulu, sebaiknya ditiup. Kemudian bocor dan enggaknya. Tapi kalau bocor diganti dengan yang baru gitu kan. Kadang-kadang orang sok nanya gitu, Pak lamun make kondom sabaraha sikisnya ya masak di bejaan. Ari genep gitu naon seteh ambe sing berehil gitu. Bohong eta mah heureuy. Nya tetep kondom mah hiji dipakena gitu. Banyak eta nu baheula ya. Kuring ge Pak baheula mah lamun penyuluhan waktu jadi petugas lapangan teh tahun 8 genep ya. 8 genep itu saya ngehonor sampai 89. Pada saat honor kan saya honornya 18.000, tapi alhamdulillah 18.000 ge sarua jeung ena 1.800.000. Cukup Pak, bari jeung sakitu dibayarna 3 bulan sakali. Ayeuna urang TPP can turun karak 2 bulan geus rieut Pak. Baheula mah 3 bulan sia teu rieut sia urang padahal mah di lapangan teh soalnya desa teh pada saat petugas lapangan ke desa itu desa biasanya memberikan honor kepada petugas lapangan baheula mah ayeuna mah duka ya kita nggak tahu di lapangan diberikan atau tidaknya. Kalau dulu diasup ke dalam RAPBDes dina rencana desa teh untuk petugas lapangan untuk angkatan darat ada di sana gitu aya di sana. Jadi PLKB teu rieut namun ka desa ari kukurilingan ge rek kumacarana ari PLKB teh kan petugas lapangan keluarga berencana ya Pak ya. Kalau nya kadang-kadang aya nu sok
ceceletukan gitu pas candi PLKB teh naon sih petugas palahak polohok luak liuk korolos balik. Jadi pas nanyakeun dek ka desa ieu jelema eueuh nanyakeunna ka hansip goblok cek hansip teh aing naon jurig. Gitu padahal makan di lapangan banyak lah hal-hal yang memang harus dilakukan oleh kita. Iya. Sebenarnya kalau KB itu tugasnya satu. Kita itu hanya menurunkan angka kelahiran. Makin lama makin berkembang untuk menurunkan angka kelahiran teh tidak harus dalam keluarga berencana atau memakai alat kontrasif saja. Iya. Makanya berkembang sekarang sampai ke beberapa bidang untuk menentukan bagaimana cara orang tersebut dapat menurunkan kelahirannya. Artinya dengan 2 anak sekarang itu konsepnya kan 2 anak lebih sehat. Iya. Hari baheula 2 anak cukup, Iya. kemudian 2 anak lebih baik, ayeuna kepada 2 anak lebih sehat. Kenapa sehat? Karena dia akan mengurus anaknya dengan baik dan benar. Iya. Ya. Karena cuma 2 tadinya. Tapi aya menarik lagi, Pak. Ya. Ada yang menarik, kita pengen bahas teh seputar perbedaan era sekarang sama era dulu. Mungkin era sekarang tadi ya karena perkembangan digital sama pengetahuan masyarakatnya yang lebih dinamis di era sekarang kan, apa-apa tinggal browsing, cari di Google, cari di YouTube, Instagram, segala macam kan udah banyak sekali lah ilmu pengetahuan seputar KB pun juga ada. Kalau zaman dulu gitu ya Bapak, karena pemahaman masyarakat yang masih minim, saya pernah baca atau pernah nonton gitu ya, ada penyuluh KB yang bahkan sampai diusir gitu dari salah satu desa. KB tuh haram gitu pada era itu teh di pedesaan teh karena tadinya SDM sama pemahamannya masih minim. Era itu Bapak mengalami nggak? Oh iyalah ngalaman atuh saya. Waktu saya lapangan dulu kan latihan. Kita latihannya praktek lapangan lah kalau sekarang mah. Pas ketemu di sana dengan orang tua yang memang suami istri yang istrinya sedang hamil. Maksud nama eta ibu hamil teh dibawa dipariksa. Disangka nama eta hamil teh arek di naon ngaran teh si ari ibu hamil dipiceun orokna teh. Naon sih apa ya? Di pokoknya nama gitu di pijit lah gitu nya meureun. Dipijitnya disangka nama dipijit meureun eta diasongan bedog Pak ragaji. Astagfirullahaladzim kan ieu stret di leher. Aduh lamun lain ku kepala desa. Nah bedanya nu baheula jeung ayeuna teh Pak, lamun aya masyarakat itu teh di penjara di desa baheula mah aya penjara desa. Ditewak si kepala keluargana dia sumpun ka desa dibere penyuluhan di desa. Ayeuna pan udah enggak ada. Kitu tah bedana baheula jeung ayeuna. Terus merekeun informasi ge leuwih babari. Iya. Kenapa? Karena waktu dulu mah mereka itu benar-benar manut terhadap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Jadi baheula mah nurut manehna teh komodi ka pemerintah. Mun ayeuna mah Pak duh ya. Gitulah program leuwih loba, program leuwih rieuh, tapi masyarakatna memang sekarang itu membutuhkan duit. Jadi mun aya kumpul-kumpul teh orientasina masih ke sananya. Nya. Gitu, aya meureun saeutik mah gitu. Jadi AMS meureunnya gitu nya. Naon eta? AMS aya meureun saeutik. Aya meureun saeutik mah. AMS Pak. Tapi ngomong eta seremnya zaman dulu berarti jadi penyuluh KB teh berhadapan bahkan bertaruh nyawa meureun ya kalau sampai misalkan salah paham gitu atau karena SDM-nya tidak sampai gitu apa yang disampaikannya main di bedog we tadinya. Iya. Kalau dulu begitu Pak. Karena memang pemahamannya kurang, terus sehingga media sosialnya memang nggak ada. Jadi informasi teh tidak melalui media. Informasi teh di desa, pakai kantongan, geuning kantong karek daratang. Ari ayeuna mah pan sekarang itu kan media sosialnya sudah mulai tinggi. Karena selalu memakai media sosial sehingga melakukan penyuluhan seperti dulu teh geus teu bisa ayeuna mah. Hampir tidak bisa malah ngumpulin gitu. Komode ayeuna pandemi Covid-19. Wah, komo pandemi ayeuna masih Covid eta. Arek digerebek ku Satgas udah kumpul-kumpul gitu maksud teh. Jadi pada saat sekarang dengan dulu teh jauh berbeda. Iya. Perbedaan itu mungkin jadi akhirnya gini. Orang KB dulu dengan orang KB sekarang, kalau orang KB yang sekarang mungkin tidak mengalami tadi ya yang todong sama gergaji gitu ya, digerebek sama warga gitu bisa kena naonan. Tapi ya di era sekarang pun eranya yang baru-baru berarti era penyuluh KB milenial gitu. Artinya kayak mereka sudah terbiasa dengan teknologi sementara eranya Padang Dim yang dulu-dulu. Mungkin akhirnya kan sebagian yang penyuluh KB yang udah
nini aki-aki gitu Ya. kan. Akhirnya kan kesulitan dengan tadi cara-cara Betul. penyuluhan yang sekarang. Betul. Ternyata cara mengatasinya kumaha, Pak? Ya harus sering belajar lah. Itu salah satu kunci utama. Termasuk Bapak yang masih suka belajar gitu ya. Ya, masih Bermedia belajar. sosial kumaha gitu. Ya, sekarang juga saya belajar. Mungkin setelah pensiun juga saya belajar. Akan Saya terus soalnya belajar sedekat gitu. lagi, ya kalau nggak belajar kan tolabul ilmu fadadatun ala kaum muslimin muslimat ilal mahdi lalahdi. Jadi kalau menuntut ilmu itu semenjak lahir sampai meninggal. Iya. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa berbuat baik, agar kita bisa tentang ilmu itu. Lamun teu bisa mencetnya geprek atuh. Aduh, parah yo. Banyak jalan ke negeri Cina gitu ya. Nah, betul begitu, Pak. Iya, tapi kan eranya gitu ya berarti sekarang. Mungkin nggak sedikit ya jumlah penyuluh KB atau PLKB tadi di lapangan yang udah aki-aki sama nini-nini Iya, gitu. banyak. Mereka kan berarti kan masih perlu pembelajaran di sementaranya. Di era sekarang serba ngebut, serba cepet informasi teh. Ada nggak mereka yang masih kayak kesulitan gitu atau nggak bisa nyalain HP teh atau cara bermedia sosial? Banyak. Mungkin termasuk saya. Saya juga memang kalau mencet bisa, Pak. Kalau susah-susah mencetnya tadi teh digeprek setting gitu ya. Memang tadi teh ya teman-teman kita di lapangan itu banyak memang kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melalui online atau melalui media sosial. Ini yang kader-kader lama ini ya. Iya, yang lama. Kalau yang baru-baru ada memang latihan mereka ya dari semenjak dini. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang teman-teman di lapangan sudah mulai. Kenapa? Membuat EPSM aja dia bisa. Artinya menggunakan medsos dia bisa. Apalagi nanti dia melakukan penyuluhan di lapangan melalui medsos. Insya Allah lah di lapangan sekarang mereka sudah mulai bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui medsos. Jadi mereka banyak belajar. Iya, termasuk ini ya mengkolaborasikan antara generasi kolot tadi Iya. yang tua-tua gitu dengan Iya. anak-anak muda untuk berkembang gitu ya. Inovasi-inovasinya juga kan banyak ya, yang tadi barusan udah saya bahas juga sama Pak Kabit tuh. Ada website, media sosial, termasuk ini nih hari ini ada podcastnya DPPKB, podcast Beken. Berencana itu keren. Padahal di dalam kegiatan medsos itu ada beberapa hal yang memang harus melakukan kegiatan pakai catatan. Tidak hanya itu kan bentuk laporan F1 dan sebagainya, tidak medsos kan. Iya. Itu harus dicatat oleh mereka. Itu laporan-laporannya seperti yang pernah saya alami waktu tahun 2000 berapa ya, waktu saya latihan di Klatpim. Itu saya melakukan inovasi pengendalian drop out. Bagaimana cara mengendalikan drop out bagi akseptor aktif itu seperti apa? Iya. Itu saya punya inovasi yang memang inovasi itu sampai sekarang memang belum disebarkan ke teman-teman di lapangan. Kenapa? Karena itu bukan media sosial, bentuknya catatan. Begitu, Pak. Kalau catatan mah bisa saya hari medsos mah kitu rada rariut, lain teu bisa pisan. Bisa saeutik mah. Aya meureun saeutik mah kitu. Aduh ting. Gitu ya. Ya, terakhir nih ya. Ada dua era mungkin sekarang yang di DPPKB teh, era lama dengan era baru. Ada perbedaan secara kebiasaan, secara tadi ya sejarah soal edukasi KIE era dulu sama era lama yang sekarang berbeda. Apa yang ingin Pak Dangdim sampaikan ya sebelum pensiun bapaknya? Kedung dia pensiunnya? Pensiun. Sebelum Bapak pensiun ya, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan ya yang kader-kader muda nih yang sekarang nih yang harus mereka ketahui seputar penyuluhan atau apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih baru nih? Iya, tetap saya pesan kepada teman-teman di lapangan mobil khusus gitu ya. Pemanfaatan data ini yang paling penting. Kita sudah melakukan pendataan tahun 2015 sampai sekarang tahun 2020 harus pendataan karena ada si corona itu, maka dirubah menjadi tahun 2021. Saya ingin teman-teman di lapangan itu memanfaatkan PK. Pendataan keluarga itu harus benar-benar dimanfaatkan. Iya. Itu bentuknya ada melalui media sosial, artinya melalui online. Juga ada kegiatan-kegiatan yang melalui Nyesiga itu. Sehingga kalau tidak menggunakan data PK, kita akan ketinggalan. Karena ini adalah melalui kegiatan online. Terus kemudian pelaksanaan kegiatannya juga itu tidak hanya peserta baru saja, tapi untuk pelayanan ulang karena kita harus benar-benar mengendalikan drop out supaya akseptor itu menjadi lestari.
kalau Akseptor Lestari tujuan kita untuk menurunkan angka kelahiran akan jelas. Karena PB itu bukan untuk menentukan angka kelahiran, karena yang menentukan angka kelahiran adalah akseptor yang lama menggunakan alat kontrasepsi. Jadi teman-teman tolong manfaatkan pendataan keluarga. Itu nanti tahun depan akan ada pendataan ulang atau pendataan kakak baru dan updating data. Itu harus bersiap-siap juga ya berarti ya. Bersiap juga teman-teman, jangan lupa. Ini di lapangan itu yang terlupakan tentang rumah dataku, kemudian data kampung KB. Banyak memang teman-teman yang geus lah kieu lieur da sabarang di lapangan teh keur mah can tarurun, program loba, duit eueuh. Jadi batan asup ka otak mah malah asup ka kantong. Barangkali gitulah. Sedikit itu malah humor saja. Ya, sedikit cerita barusan dari Pak Dangdim, nggak berasa ya, ternyata cukup lumayan lama juga kita bincang-bincang. Mudah-mudahan sukses terus Pak Dangdim, sehat-sehat. Terima kasih juga buat Sobat Beken sekalian yang sudah menyaksikan perbincangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel DPPKB Kabupaten Karawang dan juga follow akun Instagram DPPKB Kabupaten Karawang. Saksikan terus podcast Beken Berencana Itu Keren di channel DPPKB Kabupaten Karawang. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang.